When the terrorists infiltrated into the kibbutz itself. Seorang pejabat senior Hamas mengundang miliarder Amerika Serikat Elon Musk untuk mengunjungi jalur Gaza. Hamas ingin orang terkaya di dunia tersebut melihat kehancuran yang disebabkan oleh pengeboman Israel. Namun, undangan tersebut langsung ditolak oleh Musk dengan alasan belum siap. Melalui akun media sosial X, Musk menilai situasi di Gaza tampak berbahaya. Namun dirinya yakin wilayah tersebut akan berubah menjadi makmur dan baik untuk semua pihak. Undangan mengunjungi Gaza ini muncul setelah Musk berkunjung ke Israel pada Senin 27 November. Ia bertemu dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan Presiden Isaac Herzog. Elon Musk diajak melihat kibbutz Kfar Aza, wilayah yang terkena dampak paling parah serangan Hamas 7 Oktober. Ia mengatakan bahwa dirinya juga memiliki pendirian yang sama dengan Netanyahu bahwa Hamas harus dilenyapkan. Selain itu, Musk juga ingin membantu Israel melakukan demilitarisasi dan deradikalisasi Gaza ketika perang berakhir. Departemen Transportasi Amerika Serikat memperingatkan kapal-kapal Amerika untuk berhati-hati saat melintasi Laut Merah dan Samudra Hindia. Pasalnya, wilayah perairan tersebut rawan terhadap serangan dan ancaman bajak laut. Peringatan dari Amerika menyusul banyaknya insiden pembajakan kapal dalam beberapa pekan terakhir. Pada 19 November lalu, militan Houthi Yaman menyita kapal Galaxy Leader di Laut Merah milik pengusaha Israel. Kapal bermuatan mobil itu berisi 25 orang yang seluruhnya warga negara asing. Beberapa hari kemudian, kapal tanker Central Park juga mengalami nasib serupa saat melintasi Teluk Aden. Namun, pelaku pembajakan disebut bukan Houthi Yaman, melainkan warga Somalia. Amerika Serikat mengklaim berhasil membebaskan kapal pengangkut bahan kimia itu setelah menangkap para pelaku. Sementara kapal CMA CGM SMI yang berlayar di Samudra Hindia mendapat serangan dari drone buatan Iran. Meski sempat memicu kebakaran, seluruh awak kapal dipastikan selamat. Menanggapi komentar dari Departemen Transportasi Amerika, perusahaan keamanan Inggris Ambre mengatakan bahwa kapal-kapal yang berisiko menghadapi ancaman hanya milik Israel atau berbendera Israel. Saat gencatan senjata diberlakukan di Gaza, ketegangan justru meningkat di tepi barat. Tentara Israel dilaporkan menangkap dan menembaki warga hingga tewas. Menanggapi hal ini, Hamas bersumpah akan melawan kekejaman Israel di tepi barat meski bukan wilayahnya. Juru bicara Hamas, Ghazi Hamad mengatakan bahwa gencatan senjata memang hanya terbatas di jalur Gaza. Meski begitu, pihaknya juga mengikuti perkembangan di tepi barat terkait pendudukan Israel. Ghazi menegaskan bahwa posisi Hamas tetap sama, yakni melawan pendudukan Israel dimanapun tempatnya. Sebelumnya, tentara Israel menyerbu kota Beituna dan Kafar Ain pada Selasa dini hari. Mereka menembaki 2 pemuda hingga tewas dan puluhan lainnya ditangkap. Menurut pihak berwenang Palestina, Israel telah menahan lebih dari 3.200 orang di tepi barat sejak 7 Oktober. Mayoritas dari mereka ditangkap di rumah atau saat berada di pos pemeriksaan Israel. Sementara jumlah korban tewas di tepi barat sejak 7 Oktober mencapai 241 orang. That includes my own father. In this war, there are no exceptions. Putra salah satu pendiri Hamas, Mossab Hassan Yosef menyerukan Israel agar menetapkan batas waktu bagi Hamas untuk membebaskan sisa sandera yang ditahan. Jika Hamas gagal melakukannya, Yosef mempersilahkan Israel untuk membunuh sang ayah. Hal itu disampaikan Yosef dalam video yang diunggah di akun Twitternya pada Selasa 28 November. Menurutnya, Israel tidak boleh berkompromi dengan Hamas dalam pembebasan sandera. Yosef mengusulkan agar Israel menetapkan jangka waktu maksimal 6 bulan bagi Hamas untuk membebaskan sisa tahanan. Jika melebihi waktu tersebut, maka Israel berhak menghukum mati para pemimpin Hamas yang ditahan. Menurut Yosef, tidak ada pengecualian dalam hukuman tersebut, termasuk ayahnya sendiri, Sheikh Hassan Yosef. Sebagai informasi, Mossab Hassan Yosef telah membelot ke Israel dan mengecam Hamas, organisasi yang telah didirikan ayahnya sendiri. Ia bahkan pernah bekerja menjadi informan Shin Bet, Badan Keamanan Dalam Negeri Israel.
Pada tahun 2017, pidato Yosef di PBB sempat viral karena menuduh delegasi Palestina sebagai musuh terbesar rakyat Palestina. حط السيف قبال السيف حط السيف قبال السيف واحنا رجال محمد سيف واحنا رجال محمد سيف. Seorang warga Palestina yang baru saja dibebaskan dari penjara Israel menjadi sorotan. Pasalnya, ia berteriak meminta tolong kepada Hamas untuk terus melawan penjajahan Israel. Sosok tahanan tersebut bernama Roda Musa Abdel Kadir Abu Agamia, 46 tahun. Ia disambut ratusan orang di jalanan setelah dibebaskan dari penjara Israel. Dengan suara lantang, Agamia menyerukan Hamas untuk terus melawan Israel yang menduduki Palestina. Ia menyebut nama Muhammad Deif, kepala sayap militer Hamas, Brigade Al-Hassam. Deif adalah sosok yang dianggap misterius karena selamat dari berbagai upaya pembunuhan Israel. Hingga saat ini tidak banyak informasi terkait biografi maupun keberadaan Deif. Bahkan hanya ada 2 foto yang beredar, terakhir diambil pada tahun 2000. Adapun saat ini Hamas dan Israel memperlakukan gencatan senjata di Gaza. Selain menghentikan permusuhan, kedua pihak juga sepakat bertukar tahanan. Israel rencananya akan membebaskan total 150 warga Palestina yang ditahan, termasuk Agamia, perempuan yang dipenjara 6 bulan atas tuduhan melakukan kontak dengan organisasi musuh. Sayap militer Hamas, Brigade Al-Hassam kembali membebaskan sandera Israel untuk kelima kalinya sejak gencatan senjata diberlakukan. Namun kali ini berbeda karena pembebasan sandera dilakukan bersama Brigade Al-Quds, sayap militer jihad Palestina yang menjadi sekutu Hamas di Gaza. Keduanya bergotong royong membantu sandera Israel memasuki mobil untuk selanjutnya dipulangkan. Dalam sebuah momen, tentara Brigade Al-Hassam dan Brigade Al-Quds terlihat bersalaman dan saling berpelukan. Sayap militer Hamas, Brigade Al-Hassam kembali membebaskan sandera Israel untuk kelima kalinya sejak gencatan senjata diberlakukan. Namun kali ini berbeda karena pembebasan sandera dilakukan bersama Brigade Al-Quds, sayap militer jihad Palestina yang menjadi sekutu Hamas di Gaza. Keduanya bergotong royong membantu sandera Israel memasuki mobil untuk selanjutnya dipulangkan. Setelah selesai menjalankan tugasnya, tentara Al-Hassam dan Al-Quds tampak bersalaman dan saling berpelukan. Warga Palestina yang menyaksikan momen itu ikut bersorak gembira dan memberi semangat.
Gencatan senjata Israel dan Hamas akan berakhir pada Kamis 30 November pagi. Menurut media Israel, perjanjian tersebut dapat diperpanjang 1 atau 2 hari lagi. Para pejabat dari Qatar, Mesir, Israel, dan Amerika Serikat kini sedang berkumpul di Doha. Pertemuan itu membahas gencatan senjata di Gaza yang kemungkinan akan kembali diperpanjang. Media Israel menyebut gencatan senjata diprediksi akan diperpanjang 1 atau 2 hari lagi. Namun, hambatan utamanya adalah tuntutan Hamas untuk menghentikan permusuhan sepenuhnya yang ditentang Israel. Sebelumnya, Israel memang menolak usulan gencatan senjata karena dianggap simbol menyerah terhadap Hamas. Namun akhirnya usulan tersebut disetujui dengan syarat pembebasan sejumlah sandera. Israel sendiri telah bersumpah akan melanjutkan perang di Gaza setelah gencatan senjata berakhir. Sementara itu, Hamas mengusulkan kepada para mediator untuk memperpanjang gencatan senjata 4 hari lagi. Selama periode ini akan lebih banyak sandera Israel yang dibebaskan. Sebanyak 200 truk berisi bantuan kemanusiaan memasuki jalur Gaza lewat perbatasan Rafah, Mesir, Selasa kemarin. Masuknya bantuan ini terjadi selama jeda kemanusiaan antara Israel dan Hamas diberlakukan. Dilansir Anadolu Agency, bantuan kemanusiaan mencakup 4 truk bahan bakar dan sisanya membawa makanan, air, dan obat-obatan. Direktur Media Penyeberangan Rafah Wael Abu Mohsin mengatakan, truk pengangkut bantuan akan lebih banyak masuk ke Gaza dalam beberapa jam ke depan. Hingga saat ini, jutaan warga Palestina di Gaza masih mengandalkan bantuan dari internasional, sebab pasokan makanan, listrik, air, dan kebutuhan lainnya terputus sejak perang dimulai pada 7 Oktober lalu. Kondisi Gaza yang porak-poranda juga mengancam kesehatan para pengungsi. Terlebih ketika hujan mengguyur wilayah tersebut, WHO memperingatkan potensi penularan penyakit. Saat ini, para pejabat dari Mesir, Qatar, Israel, dan Amerika Serikat tengah berkumpul di Doha. Pertemuan itu membahas gencatan senjata di Gaza yang kemungkinan akan kembali diperpanjang. Media Israel menyebut gencatan senjata dapat diperpanjang 1 atau 2 hari lagi. Sementara Hamas mengusulkan 4 hari tambahan jeda kemanusiaan dan menawarkan lebih banyak sandera dibebaskan. Israel dikenal sebagai negara yang mampu memproduksi berbagai macam senjata canggih. Namun faktanya, negara tersebut juga masih mengimpor senjata untuk memperkuat militernya. Setidaknya ada 3 negara yang menjadi penyumbang senjata terbesar Israel. Dilansir Sputnik, Amerika Serikat menduduki peringkat pertama sebagai pemasok senjata ke negara Zionis. Dari tahun 2017 hingga 2021, 92% senjata impor Israel berasal dari Pentagon. Kemudian, Jerman menyumbang sebesar 6,9% pada periode yang sama, dan Italia di urutan ketiga dengan 1,0%. Israel memang sangat bergantung pada persenjataan Amerika untuk menjamin kemampuan angkatan udaranya. Hal ini terlihat dari pembelian ratusan pesawat F-15 dan F-16 dengan berbagai tipe. Sementara di Angkatan Laut, Israel mengandalkan kapal-kapal buatan Jerman. Tak heran, negara-negara tersebut menjadi pendukung utama Zionis dalam perang melawan Hamas. Sejak konflik pecah pada 7 Oktober lalu, Amerika telah mengirim bantuan berupa kapal induk dan ribuan amunisi ke Israel. Sementara Jerman telah menawarkan bantuan militer jika diperlukan.